Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Untuk menambah kesemangatan kita, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini memberikan keberkahan, kelancaran, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya saya akan absen untuk kehadiran kalian untuk kelas 12.4. Adia Falah, Afselia, Akhfa, Fika. Oke. Untuk selanjutnya, silahkan kalian bisa mulai untuk mengecek dari kebersihan maupun kerapian seragam kalian. Silahkan bisa dicek kanan kirinya, apakah ada sampahnya atau tidak. Sudah bersih ya? Oke. Untuk seragamnya, untuk yang cowok sudah aman semua? Sudah dirapikan? Sudah. Oke, sudah siap ya untuk kegiatan pembelajaran ya? Siap. Baik. Nanti kita awali dengan jargon dulu. PAI, beriman, berakhlak, dan prestasi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik, terima kasih. Tentunya untuk kali ini setelah kita berdoa, kemudian kita lihat untuk siap, tentunya layaknya kita untuk menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Oke, semuanya bisa berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silakan bisa duduk kembali. Untuk kegiatan pembelajaran tentunya kita biasakan terlebih dahulu, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita dan dengan membaca ini menjadi ibadah. Baik, kita baca bersama-sama untuk membaca Al-Quran pada hari ini, yakni surat Al-Waqiah. Untuk ayatnya ayat 1 sampai 11. Cukup jelas tidak? Jelas. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran benar-benar kita mendapatkan barokahnya dan termasuk ahli Quran, dan juga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Amin. Kita lanjutkan
untuk hari ini tentunya kita punya kata-kata kaitan tentang ilmu. Hari ini saya akan menyampaikan Allah itu memuliakan orang yang berilmu. Jadi mari belajarlah dengan sungguh-sungguh, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil, akan sukses. Setelah ini saya akan memberikan untuk asesmen awal. Silahkan kalian buka HP-nya. Nanti setelah ini saya kasih link atau saya kasih barcode untuk kalian mengerjakan. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang waris. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang ketentuan waris, berkaitan tentang dalil-dalilnya, dan hari ini kita membahas berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang tentunya tidak lepas daripada tujuan pada hari ini. Permasalahan-permasalahan dalam waris tersebut biasanya terjadi ketika ada seseorang itu sudah meninggal, kemudian dibagi sesuai dengan kebiasaan atau dibagi dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Quran maupun hadis. Untuk itu kita sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini untuk Mabel PAI melalui pembelajaran berbasis Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan dalam pembagian waris Islam berdasarkan studi kasus nyata. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil-dalil hukum waris yang relevan dengan kasus yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik mampu merumuskan solusi penyelesaian masalah waris secara bijaksana sesuai syariat Islam melalui diskusi kelompok. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dan solusi kelompok secara runtut dan argumentatif. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan untuk pertanyaan di sini, mengapa sih masalah waris itu seringkali memicu konflik dalam keluarga, bahkan di kalangan umat Islam yang seharusnya memahami syariat. Mungkin ada yang tahu mengapa? Biasanya apa? Biasanya kalau orang itu terjadi konflik dalam pembagian warisan itu karena apa sebabnya kira-kira? Pembagiannya tidak betul, pembagiannya tidak adil. Nah, tentunya pembagian tidak adil itu kan ada ketentuannya. Nah, itu. Sehingga kalau tidak adil, pasti akan terjadi sebuah konflik. Nah, adil itu belum tentu kok sesuatu itu harus sama rata. Adil itu belum tentu sama. Ya kan? Contoh yang paling mudah. Anak kecil, anak TK dengan siswa SMA dengan kalian. Misal kalian punya adik. Itu kira-kira uang sakunya sama atau beda? Beda. Kalau kalian berapa? Paling enggak 20 atau 10.000 lah. Kalau adikmu misal yang masih TK 5.000, sama-sama diberikan uang saku, tapi itu dikatakan adil atau tidak? Adil, karena sesuai tupoksinya atau sesuai porsinya. Paham ya? Nah, itu. Terus menurut kalian, apakah adil jika harta warisan dibagi rata antara laki-laki dengan perempuan terlepas dari ketentuan yang ada dalam Al-Quran? Adil apa tidak? Bisa adil, bisa tidak. Kalau semisal menurut kalian kira-kira, kalau semisal penganggapan adil itu harus sama rata karena menganggap semuanya sudah dewasa, semua sudah besar semua, maka perlu tidak ada sebuah kesepakatan bersama sehingga ada kesepakatan itu untuk menjadikan pembagian harta itu semuanya berjalan dengan baik. Kira-kira perlu apa tidak? Perlu kan? Oke, perlu. Kemudian semisal kok masih tetap tidak menjumpai kesepakatan bersama, maka solusinya apa? Yaitu kita kembalikan lagi kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Itu ya. Terus kemudian dalam kasus sengketa waris, siapa yang sebaiknya bertindak sebagai penengah untuk memastikan pembagian berjalan sesuai dengan syariat dan mengapa perannya penting? Siapa kira-kira? Yang perlu menjadi penengahnya siapa?
menurut kalian? Siapa? Orang yang paham syariatnya terus tidak memihak salah satu. Oke, orang yang paham terkait tentang ilmu-ilmu waris dan tidak memihak salah satu. Itu yang penting. Kalau memihak, meskipun dia ahli, kadang juga menjadikan sebuah kecemburuan. Tetap. Nah, maka ada orang lain yang tentunya paham ilmunya, kemudian dia tidak memihak. Biasanya ini diambil dari orang-orang yang di luar dari keluarganya. Kemudian selanjutnya, setelah ini saya bagi untuk kelompoknya. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing seperti yang telah kita sepakati sebelumnya. Silahkan untuk kelompok kemarin dalam hal pembagian kelompok, silahkan menyesuaikan kelompoknya masing-masing. Baik semuanya, karena kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing, hari ini kita akan mempelajari berkaitan tentang kasus-kasus tadi, sehingga betul-betul kita pahami betul terkait tentang apa yang telah tadi kita tanyakan. Silahkan untuk masing-masing kelompok, ini ada lembar kerja peserta didik, kalian untuk masing-masing kelompok kalian bahas, kalian pelajari, nanti kalian analisis, kemudian kalian cari informasi yang berkaitan tentang rumusan masalah tersebut, kemudian kalian nanti bisa diskusi kelompok, kemudian kalian temukan solusinya. Setelah menemukan solusinya, nanti kalian bisa untuk presentasi ke depan. Itu ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Kalian bisa pelajari untuk lembar kerja kalian. Silahkan nanti kalau ada yang hal-hal yang masih bingung, bisa kalian tanyakan. Di situ sudah ada petunjuk terkait tentang pengerjaan tugas tersebut. Silahkan langsung saja kalian bantu untuk mencarikan informasi, juga nanti berikan solusi. Itu ya. Nanti yang berkaitan tentang ini, nanti kalian bisa cari, terus nanti kalian kalau sudah siap, nanti kalian bisa presentasikan. Itu ya. Oke. Tidak. Cukup. Oke, baik. Kalau belum ada. Ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yakni untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan langsung kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Waktu dan tempat untuk kelompok 1 dipersilahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Selamat Syukur selaku Guru Mapel dan teman-teman guru sekalian. Jadi kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan terkait persengketaan dalam pembagian warisan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Francesca Valentina. Jadi langsung saja hasil diskusi kami yaitu tentang persengketaan dalam pembagian warisan. Jadi kasus yang kami ambil adalah di salah satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Mahmud. Keluarga Bapak Mahmud ini mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ketika Bapak Mahmud telah wafat, salah satu anak laki-lakinya itu mengusulkan pembagian hartanya secara merata. Tetapi hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang telah jelas mengatur perbandingan 2:1. Nah, jadi melalui presentasi ini kami akan melihat bagaimana konflik ini dapat diselesaikan dengan pendekatan syariah dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan mencari solusi yang adil. Kasus ini mengajarkan kita bahwa masalah warisan sangat sensitif dan seringkali menguji keimanan serta keutuhan keluarga. Dengan mengedepankan musyawarah yang berlandaskan syariat, keluarga Bapak Mahmud dapat menemukan jalan keluar yang adil dan berkah. Kita semua perlu memahami bahwa hukum waris Islam adalah bentuk perlindungan dari Allah untuk mencegah perselisihan. Dengan menjalankan hukum ini, kita tidak hanya menaati perintahnya, tetapi juga memelihara silaturahmi yang telah dibangun oleh orang tua kita. Silakan. Dari acara dari kelompok 5
untuk tanggapan dari saya mengenai tentang tadi presentasi dari kelompok 1 tentang hukum waris dalam Islam, menurut saya penjelasan tadi sudah sangat jelas dan bisa diterima dengan baik, juga mudah dimengerti. Menurut saya sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Setelah mempelajari ilmu waris ini bagaimana? Apa yang kalian dapatkan dalam pembahasan ilmu waris ini? Ilmu terkait tentang waris, ilmu baru. Terus kemudian tidak harus adil sama rata. Baik, ada kendala tidak dalam pembelajaran kali ini? Tidak ada. Untuk yang terakhir, silahkan nanti kalian bisa untuk join di aplikasi kuis. Nanti kalian kerjakan, setelah kalian kerjakan nanti akan muncul hasilnya. Silahkan bisa menggunakan HP-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah muncul ya hasilnya ya. Setelah tadi mempelajari terkait tentang itu, intinya adalah mari kita pahami dan kita terapkan hukum waris Islam secara bijak. Selanjutnya, masalah waris ini merupakan sumber berkah, bukan sebuah konflik. Cukup jelas ya? Baik. Selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari berkaitan tentang sejarah Islam di Asia, di Afrika, di Eropa, dan di belahan dunia yang lain. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga selamat di jalan, hati-hati ya. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.